Tapi pada saat ada musisi yang umurnya di bawah gua, bahkan jauh banget seumuran anak gua, dan dia meledak dan dia punya sebuah ide yang keren, biasanya gua duluan yang WhatsApp dia. Begitu ngobrol dengan dia, berbicara masalah karya ciptanya dia, bisa sampai seperti itu, karena gua akan pengen dapat lagi vibe itu gitu. Dan mungkin itulah yang gua akhirnya bisa bertahan. Lu jangan mikir gua gigi. Kalau lu mikir gua gigi, lu salah. Ngapain gua minta bantuan lu? Oke, teman Tori, hari ini teman cerita Event Tori di Teritori Indi Arisa bakalan ngobrol sama seorang musisi, dan dia juga used to be aku bisa bilang cover boy gitu ya pada masanya. Dan meskipun dia sekarang udah senior, tapi karya-karyanya nggak berhenti, dan menurut gue proyeknya tuh ada aja gitu yang dikerjain. Nah ini nih keuletannya yang selalu gue pengen cari tahu, dan selalu gue pengen ngobrol sama living legend, I would say ya, karena menurut gue ini top banget lah pengalamannya. Jadi langsung aja kita ngobrol sama Kang Arman Maulana. Hai Kang Arman. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah kemarin melewati Lebaran dengan silaturahim virtual. Yes. Baik keluarga saya maupun keluarga Dewi semuanya kan di Bandung. Keluarga saya juga di Jakarta, tapi ya semuanya virtual. Tapi alhamdulillah baik, semuanya sehat, alhamdulillah. Berarti semuanya patuh untuk tidak mudik, dan juga sholat berarti di rumah ya, Kang ya? Ya, betul. Pertanyaan kamu bagus banget tuh, Di. The first time saya menjadi imam sholat Id. Ya, the first time. Kalau jadi imam sholat, Mas, alhamdulillah sering. Cuman kan kalau sholat Id, karena keadaan COVID-19 di tahun ini pada saat Lebaran kan, itu the first time lah. Makanya kemarin saya benar-benar nanya guru-guru agama saya, nanya ustadz-ustadz gimana menurut rukunnya sholat Id di rumah, dan saya sebagai imam lah gitu ya di keluarga gimana gitu supaya tidak salah. Paling tidak ya minimal tuh bener lah rukunnya. Tapi ya tegang sih, asli tegang. Padahal sebenarnya makmumnya cuma bini gua, anak gua sama asisten rumah tangga ya. Sebenarnya dan setiap ketemu lagi kan asisten rumah tangga gua dari sebelum Najah lahir loh. Jadi udah hampir puluh tahun berarti kan. Tapi tetap aja tegang, asli tegang. Ya the first time. Walaupun sama aja kan sebenarnya, setiap gue sering banget maghrib, apalagi waktu puasa kemarin kan, ya semuanya tetap di rumah gitu. Jadi kan gue bener-bener sering sholat jamaah gitu, sering banget. Tapi pas kemarin Idul, beda. Takut salah. Iya. Gue juga lihat beberapa story Instagram temen gue yang emang jadi imam gitu. Ada yang komennya lucu-lucu kayak takut takbirnya kelebihan lah, takut ya, benar. Karena kan yang sholatnya itu kan takbir pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Terus kalau yang ini kan rukunnya kan harus ada, memang tidak usah ada tausiah kalau kita bukan ustaz gitu ya, takut salah gitu ya. Tapi kan ada rukunnya tuh. Nah itu kan yang pertama 9 kali, yang kedua 7 kali gitu. Kalau yang pas itunya. Nah itu tuh, ini bener nggak sih? Allah. Aduh. Tapi jadi experience lah ya, Kang ya. Ya, benar. Siapa yang sangka sih akan kejadian kayak gini di tahun ini gitu loh, Bang. Ya, betul. Banyak banget lah, Ndi, ininya hikmahnya banyak banget. Alhamdulillah. Nah, serunya lagi nih ya, kalau misalnya ngomongin soal keluarga Kang Arman gitu ya. Kemarin juga aku udah sempat nonton tuh YouTube-nya Kang Arman. Aku pengen tanya nih, Kang, kalau misalnya zaman Kang Arman dulu kan sama Teh Dewi tuh udah 26 tahun kan, Kang ya? Ya, benar. 26 tahun. Nah, ini kalau misalnya dibandingin ya sama zaman sekarang, zaman nikah zaman dulu tuh bagi seorang musisi, emang kenapa sih, Kang, kayak katanya nggak harus juga, tapi mungkin banyak yang memilih untuk nggak terlalu dipublish gitu. Iya, termasuk saya juga sama Dewi kan, baru tahun keberapa ya, saya sama Dewi itu tahun berapa ya, 4 kalau saya, tahun ke-4, tahun ke-5 gitu, baru di announce gitu ya. Itu pun celaka juga, announce-nya juga gitu. Jadi kosan. Enggak, jadi gini. Jadi selama 4 tahun itu tuh saya sama Dewi udah nikah gitu ya. Nah, itu selama 4 tahun itu pers itu, tapi kan persnya dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh udah paparazi kan persnya kan. Iya kan? Nah, kalau dulu kan tapi ada gitu, selalu aja selentingan entah koran apa, entah apa namanya dulu tabloid.
entah tabloid apa gitu, selalu ada wah Arman dan Dewi gitu tuh sudah kumpul kebo kayak gitulah serumah dan sebagainya. Tapi ya guys, yang penting gue sama bini gue kan emang gue mau udah sah gitu kan secara agama juga, ya udah gitu, nggak cuek aja. Mungkin karena gue sama Dewi cuek, akhirnya si berita itu juga tenggelam nggak ada aja gitu kan. Nah cuman memang zaman dulu itu apa ya, jadi si mau penyanyi, mau aktor, aktris gitu ya, kalau jangankan nikah gitu, pacaran aja itu tuh udah orang fans tuh udah bete gitu. Jadi dulu tuh lebih lihatnya lebih ya, jadi kalau zaman dulu tuh 90-an 80 tuh lebih lihat ke sosoknya bukan ke karya. Jadi ada yang melihat ke karya tapi baper gitu. Dulu tuh ngefans sama karya tuh disatuin sama ngefans sama ke sosoknya. Jadi pribadinya gitu. Juga banget gitu ya kan? Jadi nggak boleh, lu tuh milik gue gitu kayak gitu. Jadi makanya waktu pas saya nikah sama Dewi tahun 94, 11 Januari, itu memang akhirnya disembunyikan. Memang saya susah banget untuk memberikan pengertian kepada ibu bapaknya Dewi ya. Sekarang coba aja lu misalnya gue mau nikahin lu, tapi gue harus ngomong sama nyokap bokap lu bahwa pernikahan ini tidak boleh dulu diumumkan. Kan gimana coba sebagai orang tua kan pasti kan gitu kan. Ada yang mungkin memang mengerti, tapi kan banyak juga orang tua yang tidak mengerti akan dunia showbiz satu. Jadi ya, tapi alhamdulillah lancar. Nah, yang tadi gue bilang celaka itu pengumumannya di pas gue udah 4 tahun itu gue nabung sama bini gue untuk mau bikin resepsi ceritanya. Jadi tiba-tiba gue nanti tuh blank aja sama Dewi teh. Sebenarnya gue udah nikah sama Dewi 4 tahun yang lalu. Ini sekarang ini resepsinya, ngundang teman-teman gitu. Jadi udah nabung nih untuk resepsi di sebuah gedung gitu ya istilahnya. Tiba-tiba ada wartawan, Mbak Ati kan di tabloid Citra dulu, udah nggak ada kan sekarang kan. Dia telepon lengkap, ya Mbak Ati udah kayak kakak gue, deket banget gue, karena kan temen deketnya kakak gue, Teh Ria kan wartawan dulu. Telepon, Man, gue tahu lu udah nikah kan di Geger Kalong tanggal 11 Januari malam-malam ini lebeknya ini. Gue nggak bingung gitu kan, hah gimana? Ini bener semua gitu kan, kalau misalnya bener satu gue bisa bohong gitu kan. Gimana? Terus gue di sebelah gue kan bini gue kan lagi di rumah. Mami gimana? Apa? Si Bati kok tahu semua ya? Gimana dong? Gue bilang, ya udahlah, udah cuek aja lah, iyain aja deh emang iya gitu. Ya udah, akhirnya gue ngiyain kan. Iya sih Bati emang sebenarnya memang bener. Wah gila lu. Ya udah pokoknya gue nggak mau tahu, besok lu ke kantor gue, lu jadi cover bla 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 di foto sama Dewi pokoknya. Ya udah deh, udah kan? Ya udah besoknya gue ke kantor Citra, gue foto sama Dewi berdua jebret. Bang, meledak, ribut semua, wartawan ngejar semua. Nah, akhirnya kan selesai tuh. Bahwa gue dan sama Dewi itu sebenarnya udah nikah gitu, tahun 94. Selesai gitu kan. Terus gue ngomong sama bini gue kan, nah ini semua seluruh Indonesia udah tahu. Ngapain kita bikin resepsi? Ya udah gak usah. Jadi alhamdulillah. Udah national announcement anyway gitu ya. Udah national announcement gratis lagi kan gitu kan. Ya udah, terus ngapain lagi gitu gue bikin resepsi. Terus akhirnya ya uang itu dijadikan alhamdulillah itu DP rumah gitu. Ya udah dia jadi bermanfaat DP rumah gitu. Alokasi. Ini mungkin relate dengan zaman sekarang. Buat teman-teman yang kemarin sempat melaksanakan pernikahan di tengah pandemi, jadi lebih irit kan Kang? Kayak cuma ketawa doang gitu, resepsi aja lah gitu ya. Mendingan juga uangnya kalau gue usul, kalau orang tuanya memang menyetujui, mendingan buat rumah atau buat apa. Kalau rumah udah ada tabungan buat mungkin anak, pendidikan kan mahal makin lama. Betul? Iya benar. Gitu. Dan akhirnya kembali ke harafiahnya lagi gitu, pernikahan yang penting sah aja gitu, nggak harus yang pesta gede-gedeannya ya Kang ya. Betul. Ya alhamdulillah kan gue sama bini gue nggak dirayain, cuman di KUA Geger Kalong dulu malam-malam gitu ya, hujan lagi kan, lampunya mati lampu lagi kan. Wah, gitu. Lama ya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang 26 tahun gitu, lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Nah, terus kan kalau misalnya menurut Kang Arman ya, kejadian Kang Arman sama Teh Dewi pada saat itu sama zaman sekarang relate nggak sih? Karena kalau zaman sekarang malah justru sebuah pernikahan tuh dijadiin kayak event banget dan yang kayak malah sponsor masuk segala macem gitu. Malah kayak orang tuh pengen beli si momennya itu gitu, si pernikahan artis tuh dijadiin kayak suatu acara sendiri. Sebetulnya kalau menurut gue sih, gue juga nggak bisa memberikan sebuah pendapat yang mutlak ya, karena kan itu yang namanya pernikahan itu adalah udah teritori yang sangat intim, teritori yang sangat cakra buat mereka. Jadi mereka mau ngerayain secara kayak ada sponsornya,
mereka mau ngadain secara diam-diam, mereka mau ngadain gue cuman pengen keluarga gue doang sama keluarga ceweknya doang gitu, yang sah-sah aja gitu ya. Cuman kan kalau memang si artis itu memang mungkin pengen diumumkan gede-gedean, terus ada yang nggak sponsorin, ya alhamdulillah kalau memang bisa mah gitu kan. Tapi sebetulnya kan yang tidak bolehkan, dan saya yakin di agama juga ada gitu, bahwa kita memaksakan gitu kan, lebih besar pasak daripada tiang, iya kan? Jadinya maksudnya kita punya biayanya cuma 100 juta, tapi pengen ngadainnya 500 juta. Nah, jangan sampai kayak gitu dong. Karena itu banyak banget ada teman gue, ada saudara gue yang seperti itu. Yang akhirnya setelah nikah itu, mereka akhirnya digali lubang tutup lubang untuk membayar utang si pernikahan itu. So, buat apa gitu, ngerti nggak? Malah bisa terjadi masalah rumah tangga. Baru juga nikah bisa terjadi masalah rumah tangga antara istri dan suaminya itu gitu loh, menurut gue gitu. Oke. Nah, maksudnya kalau misalnya sekarang itu habit dari pemirsanya atau netizen atau siapapun itu, fans-fans juga udah beda kali ya, Kang ya. Kalau sekarang mungkin mereka pengen tahu kehidupan pribadinya kayak apa gitu, malah yang kayak wah ini kayaknya my dream wedding, mereka bisa relate segala macam. Beda sama mungkin audiens zaman dulu yang kayaknya lebih posesif banget ya, Kang ya? Iya, bener banget. Beda banget lah. Gapnya aja berarti kan udah 26 tahun ya. Beda banget. Beda banget kok, vibe-nya beda banget pernikahan sekarang sama dulu. Ya ada yang sama, masih tetap ada yang sama, tapi ya karena kan sekarang udah dunia teknologi juga udah berubah, media sosial juga merubah. Merubah kehidupan, merubah kebiasaan orang dan sebagainya. Jadi pasti sedikit banyak akan banyak merubah juga pilar-pilar yang dulunya sebenarnya udah mainstream seperti itu gitu. Okay. Ya yang sekarang lagi naik daun new normal gitu, jadi normalnya udah semuanya kayak dipublish gitu, jadi kayak ya udah agak jarang yang namanya privacy itu kayak agak langka gitu ya, Kang. Betul. Nah, menarik juga nih, Kang, ternyata lagu 11 Januari itu kan dipersembahkan buat anniversary Kang Arman sama Teh Dewi nih. Ya. Itu sepundung itukah? Pundung tuh apa ya? Mungkin teman-teman kalau tahu artinya bete gitu ya. Apakah sebete itu Teh Dewi ketika bilang kalau kenapa sih lo lupa mulu sama anniversary kita? Ini kalau misalnya sampai tahun depan lo masih lupa, gue beneran talak lo. Itu tuh bercanda-bercanda doang. Ya. Emang bete. Mungkin bercanda tapi serius, karena emang gue selama 10 tahun tuh gue selalu lupa. Gue tuh emang gini, mungkin ya ada psikisnya gue itu dari dulu gue tuh paling gak demen di ulang tahunin. Jadi gue kan ulang tahun 4 April. Jadi gue 4 April gitu lahir. Terus pada setiap ulang tahun gue tuh paling malas gue dirayain gitu. Zaman gue kecil aja, waktu ya orang lain mah SD mah seneng gitu ya dirayain gitu kan, teman-teman didatangin gitu ke rumah gitu. Gue tuh paling gak demen gitu. Gue tuh udahlah, ulang tahun ya udah, gue minta kado aja deh gitu dari orang tua gue, udah that's it gitu. Gak ini gitu, gak demen yang dirayain. Nah mungkin karena itu, jadi gue tuh kadang-kadang beberapa hari yang bersejarah tuh kadang dilupain aja gitu sama gue, termasuk anniversary. Nah, tahun ke-10 gue selalu lupa. Nah, pas yang kalau nggak yang ke-10, kalau nggak salah ya ke-10, terus bini gue ngasih surat gitu, gue pulang kerja gitu cuek aja gitu kan, pada itu 11 Januari, terus gue, itu ada surat cinta dari saya kayak gitu. Gue masih belum ngerti gitu kan, wah so sweet, gue bilang gitu kan, gue buka, gue baca gitu kan, hari ini adalah, buset, astagfirullahaladzim. Hari ini adalah hari kita anniversary, bla bla bla. Wah, pokoknya terima kasih. Panjang, bagus dulu gitu. Pas terakhirnya ditutupnya langsung musiknya metal. Langsung pokoknya kalau lu lupa lagi tahun depan, gue nggak akan ngasih surat cinta, tapi gue ngasih surat cinta talak. Buset, gue langsung astagfirullahaladzim. Udah dari situ kebetulan aja Gigi mau bikin album baru, terus Bujana ngasih lagu, gue ada lagu slow nih, coba aja denger, kalau oke pas gue denger sama lagi, asik buat udah sini aja, gue bikin lirik ya terus tiba-tiba gue teringat itu peristiwa itu, udahlah gue persembahkan untuk pernikahan gue aja gitu, 11 Januari, judulnya juga 11 Januari, terus gue minta izin sama Bujana, Bud boleh kan Bud ini 11 Januari, apaan tuh man?
ini nikah gue gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa, oke udah. Ya ternyata kan meledak gitu kan. Iya, Jadi iya. udah sekarang akhirnya hafal gitu dan lucunya untungnya lagu itu meledak. Kalau nggak Iya, meledak, iya. nggak akan lupa. Satu itu. Kedua, untungnya 11 Januari itu nggak jauh dari 11 Januari, media sosial tuh lahir. Jadi Oh, sekarang tuh 2 hari, 3 hari sebelumnya, jadi tanggal 9, tanggal 10 tuh udah banyak banget, wah Kang, besok nih anniversary-an, Kang. Jadi gue kan tahu kan, iya. zaman misalnya Twitter, zaman Facebook dulu meledak, zaman Twitter, udah ada masuk ke teman-teman gue, oh iya besok gue, jadi gue ingat. Iya. Jadi bahkan sebelum mungkin Kang Arman lupa kalau besok ada tanggal 11 Januari, dari Hamin berapa tuh udah ada yang ngingetin kalau besok 11 Udah ada yang Januari. ngingetin, Gitu ya. follower ya temen gue, wah lu bentar lagi sekian tahun ya nikah lu gitu kan. Oh iya bener 11 Januari, apa hari Jumat? Oh iya Jumat. Gila, happy banget ya jadi musisi, jadi karya, terus jadi aja. Jadi akhirnya kayak, oke, way out ketemu gitu. Akhirnya gue Tapi kan catatannya di meledak. Kalau nggak meledak mah sama juga, lupa juga. Nah, ini menarik kan, maksudnya this is something very personal ya, 11 Januari detail banget gitu. Tapi kenapa ya, maksudnya bisa ngena banget ke semua hati orang, apakah justru karena lagi-lagi balik ke karya yang tulus dari hati, itu pasti akan sampai ke lain hati gitu loh Kang, katanya kan. Bisa itu, tapi kalau menurut gue mungkin juga gue membuat liriknya, lirik di dalamnya, bukan judulnya dan kata-kata dan kalimat pertama 11 Januari bertemu, bukan itunya ya, tapi keseluruhannya adalah sebuah lirik pengungkapan cinta kepada pasangannya yang indah. Jadi saya kira mungkin yang pacaran, yang mau apa namanya ngelamar itu kayak oh ini lagu gue banget gitu. Nggak spesifik bahwa di situ misalnya ya bisa aja kan lirik gue di situ misalnya waktu nikah lampu mati misalnya kali itu mungkin orang mungkin nggak akan agak relate juga kali kan, nikah gue nggak mati lampu gitu. Tapi kan gue ngegambarinnya emang universal penggambaran sebuah cinta yang indah gitu. Makanya banyak, tapi ada juga yang nggak nyambung kayak Mas Adri Subono, tahu kan Mas Adri Subono promotor jalan dulu yang ajak Indo, dulu tiba-tiba pas meledak lagu itu tiba-tiba nelfon ke gue, mas, apaan mas? Thank you banget men, lu gila bikin lagu tuh bagus banget, wah itu makasih banget. Oh Mas Adri nikah sama Mbak Krisya tanggal 11 juga, wah nggak tahu saya, bukan man, ulang tahun gue, lu ada juga gitu maksudnya gitu. Ternyata ada keriletan ya dengan orang lain juga di tanggal yang sama ya. Ya, cuman alhamdulillah itu terus terang itu banyak banget yang ya kalau Pak sama nikahnya atau jadian sama 11 Januari itu mah standar lah banyak. Tapi banyak banget yang pengen nikah di 11 Januari gara-gara lagu itu. Banyak banget. Jadi misalnya dia udah ditentuin sama keluarganya tanggal berapa misalnya diundur. Pokoknya diundur atau dimajuin atau dinantiin tepat 11 Januari karena dua-duanya si cewek sama cowoknya itu calon pengantin itu demen sama lagu itu gitu. Jadi 11 Januari gitu. Itu banyak banget asli yang WhatsApp gue, yang di komentar lah di media sosial. Ya gue kadang-kadang suka merinding sih maksudnya sebuah lagu tuh kekuatannya bisa sampai seperti itu gitu. Iya. Itu kayaknya kalau 11 Januari tiap tahunnya jatuh di weekend, kayaknya gedung penuh semua rebutan ya. Ember. Kan udah dibikinin soundtracknya ibaratnya sama Kang Arman gitu. Sampai kemarin-kemarin tuh di media sosial gue tuh sampai ada yang banyak lagi yang menyatakan bahwa ini 11 Januari itu jadi kayak Valentine kedua ya katanya. Sampai kayak gitu. Iya. Ya, alhamdulillah lah, gue bilang gitu aja. Oke, berarti mungkin kalau bisa gue simpulin ya kan, meskipun ini personal banget dari secara judul, tanggalnya spesifik, tapi si kata-kata lain dalam liriknya tuh general dan banyak yang relate ya dari kata-katanya gitu. Oke. Nah, kalau sekarang balik ke keluarga Kang, ke anak nih, ke Naja gitu ya. Kemarin kan udah yang sampai survei ke UK itu. Terus dengan adanya pandemi kayak gini, jadinya gimana dong? Kan apalagi Teh Dewi udah sampai nangis kemarin kan di YouTube, nanti ditinggalin anak gitu. Ya. Belum selesai. Kemarin saya juga teleponan sama agen sekolahnya dia, agennya. Memang mereka semua nunggu dari pemerintahan Inggris katanya Juni. Dan di Juni pun pengumumannya tuh belum tahu. Maksudnya pengumumannya jadi katanya ada dua alternatif bahwa di Juni itu nanti pengumuman tuh keluar tetap di September. Mereka semua pendidikan di UK itu bermulai. Kalau melihat COVID-nya emang udah menurun gitu ya, menurun terus ininya. Tapi ada kemungkinan juga Januari baru mulai. Nah, di Januari pun itu bisa aja dua. Kalau misalnya si pemerintahan Inggris melihat bahwa Januari mulainya,
bisa aja Januari mulai, tapi September itu udah online. Oke. Gitu. Nah, tapi kan balik lagi ke muridnya. Apakah muridnya mau nggak gitu online terus baru Januari datang gitu kan? Ada juga murid yang nggak mau online gitu kan? Nggak mau, gue pengen pengalamannya gitu kayak gitu ya. Jadi nggak tahu sih baru Juni, dan Juni pun gue juga belum ada jawaban dari agen sekolahnya Najah tuh apakah Juni awal, akhir atau tengah. Oke, jadi so far masih pasrah aja lah, lihat kondisi nanti Pasrah, kayak gimana gitu ya. ya. Oke. Nah, anyway ngomongin soal Najah ya Kang, maksudnya Kang Armannya penyanyi, Teh Dewi juga penyanyi. Tapi kayaknya Najah tuh nggak terlalu ke sana ya arahnya. Udah pernah dicoba tapi dia nggak suka, atau emang gimana tuh Kang? Dia nggak... Ya, umurnya masih ini sih ya, umurnya masih muda, 19 juga nanti kan Agustus baru 19. Ya? Jadi mungkin pencarian dirinya juga masih belum jejak gitu. Tapi kalau masalah nyanyi sih sebetulnya kan dia kan emang punya bakat banget gitu ya. Dan bagus gitu, suaranya tuh bagus, bukan karena gue bapaknya terus gue ngomong bagus, emang bagus suaranya gitu. Tapi memang dia tuh dari dulu, dari SMP tuh dia tuh udah ngomong ke nyokap bokapnya tuh bahwa gue pengen jadi illustration. Jadi emang dari dulu kan dia kan ngelukis gitu. Nah kalau itu tuh tidak pernah berubah. Nah kalau nyanyi tuh naik turun gitu. Nah kemarin tiba-tiba ke ibunya tuh, "Ma, aku pengen bikin karya nyanyi gini-gini." Ya sok gitu kan. Nah baru kemarin-kemarin tuh, so akhirnya makanya gue ajarin komputer untuk bikin sendiri karya di sebuah aplikasi lagi, apa namanya, software gitu ya. Oh ini nih caranya gini, terus gue kasih alat untuk ini cara ngerekamnya. Dan tapi terus pas kemarin dia semangat ada berapa lagu gitu. Terus pas gue iseng-iseng ke kamarnya dia, "Mana Neng lagunya?" Belum, lagi malas. Nah turun lagi gitu. Jadi emang kalau musik dia ya gue sih serahin aja ke dia. Cuman kalau ilustrator sih emang kemauan dia dari SMP tidak pernah berubah. Makanya waktu dia kuliah juga bukannya, "Pak, aku mau kuliah di University of Music apa," gitu. Enggak, dia benar-benar langsung art ilustrator. Jadi sampai detik ini tetap ilustrator. Di sana juga yang dia diterima di Leeds University juga dia ngambilnya ilustrator. Gitu. Berarti sebetulnya masih tetap seni dan art ya Kang ya, nggak jauh-jauh gitu ya? Masih tetap. Oke. Nah, kita balik ke ngobrolin ini Kang, yang kemarin virtual, donasi-donasi COVID. Itu seru banget Kang, karena dirimu kan sampai akhirnya collab sana-sini, terus udah gitu juga sampai beberapa kalangan. Nah, yang menarik yang kemarin juga Kang Arman sempat bocorin itu adalah yang waktu sama, mau bareng sama politisi nih, sama Kang RK, sama Pak Ganjar juga. Ya, itu gimana jadinya Kang? Ya alhamdulillah sih, ya berapa? nggak nyangka. Tapi justru dari nggak nyangka tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi yang terkumpul sampai ratusan juta. Akhirnya justru gue juga jadi berpikir gini, mungkin memang gue dikasih sama Tuhan untuk kesempatan ini gitu. Maksudnya kesempatan untuk mengumpulkan uang dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya gue tidak akan stop. Ada pertanyaan gitu, wartawan, "Sampai kapan, Man?" Kayaknya gue nggak akan stop gitu. Tapi memang gue nggak akan menjanjikan waktunya. Maksudnya setiap Kamis gitu kan. Jadi gue juga jadi berat juga gitu kan. Setiap Kamis gue harus ngadain kayak gitu. Tapi pokoknya gue akan terus, karena kayaknya udah follower gue di Instagram ataupun di mana-mana udah kayak menunggu gitu. Kayak ini kan Mami sama Afgan nih. Tiba-tiba wah ada lagi gitu. Kayak gitu. Oh berarti memang mereka juga. Nah begitupun yang waktu tiba-tiba kemarin collab sama Kang Emil, Kang Ridwan Kamil sama Mas Ganjar gitu ya. Mereka juga pada kaget gitu, yang follow saya, kok tiba-tiba politisi ini sekarang gitu, atau sekarang gubernur dan sebagainya, dan akhirnya jadi satu grafik yang menarik gitu. Mereka bukan hanya penyanyi, bukan hanya atlet atau host mungkin gitu kan, tapi tiba-tiba politisi yang memang di kalangan millennials oke gitu kan. Makanya kemarin kan sepedanya si Mas Ganjar kan, yang bidding gila banget, termasuk yang barangnya Kang RK juga gitu ya. Gila banget, yang Mas Ganjar tuh 27 juta ya akhirnya, 27 juta. Yang Kang Ridwan lumayan, sekitar 8 kalau nggak salah, 6, 8 gitu, segituan lah, di antara segituan gitu. Jadi ya seru aja sih, seru, dan gue kayaknya akan berjanji untuk terus aja gitu. Insya Allah COVID ini udah dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala dari muka bumi gitu ya, gue akan terus aja ngadain lelang. Ya kan yang namanya orang yang harus dibantu tuh pasti akan banyak setiap hari. Iya, setiap hari mungkin malah bertambah bukan berkurang gitu kan. Ya udah, gue terus aja gitu.
Dan siapa tahu ini jadi habit baik ya ke depannya meskipun ini Ya, beberapa, ya, mudah-mudahan, kita mudah-mudahan. selagi bisa bantu aja terus siapapun yang Betul, membutuhkan. dengan niat yang baik, insya Allah ini jadi sesuatu yang besar dan sesuatu yang jadi baik untuk semuanya, itu aja sih. Amin, amin, amin. Ini berarti udah banyak juga yang WL ke Kang Arman ya, kayak gue dong gitu. Iya, kemarin udah mulai banyak tuh, misalnya si Mama Titi gitu kan, Arem, kok gua enggak? Bukan gua, lu enggak. Gitu ya. Dulu, sahabat. Kan gue juga harus lihat dulu waktu gue gitu, karena kan gue juga ada kerjaan. Ya makanya tadi gue nggak mau menjanjikan bahwa setiap bulan di hari ini minggu siang, gue nggak mau gitu. Jadi pokoknya setiap misalnya di minggu ini gue ada kosong 3 hari, 3 harinya ngelelang ya nggak apa-apa, gue lelang aja kalau memang ada barang-barang teman-teman yang harus dilelang gitu. Tapi kalau misalnya pada saat gue sibuk ya, pokoknya gue menjanjikan di dalam 1 bulan itu harus misalnya ada 2 atau 3 kali gitu aja sih. Oke. Anyway, Kang, ngomongin ke musik lagi nih ya. Kemarin sempat baca postingan Instagramnya Kang Arman yang waktu almarhum Glenn berpulang gitu. Yang kurang lebih bilangnya gini, Kang, kita ngapain lagi ya yang harus dibenerin buat musik Indonesia gitu. Baik secara industri atau blueprint-nya gitu. Supaya kan katanya ini bisa jadi nanti apa ya, buat anak cucu kita supaya lebih baik lah gitu ya. Nah, akhirnya sekarang dari Kang Arman sendiri gimana nih Kang untuk merealisasikan itu? Apakah mungkin bareng sama teman-teman GAS gitu misalnya Teh Meli dan kawan-kawan? Masih berjuang sih, bukan hanya dengan teman-teman GAS saja, masih berjuang dengan teman-teman musisi lain karena terus terang aja musik Indonesia, gue juga nggak akan muluk-muluk sih, gue juga nggak akan bermimpi sangkuriang gitu membuat sebuah perahu dalam 1 hari, nggak mungkin karena adanya yang mengurus khusus kepada musik di pemerintahan Indonesia kan baru tahun kemarin Jokowi pertama kali naik, adanya Kang Triawan sebagai Bekraf kan, ekonomi kreatif gitu. Nah terus sekarang diteruskan sama Wisnu Tama. Memang Bekraf itu tidak ada, tapi sekarang dimasukin ke dalam kebudayaan dan ekonomi kreatif gitu kan. Nah baru berarti otomatis baru berapa sih? 6-7 tahun. Sedangkan musik Indonesia udah berapa puluh tahun, benar nggak? Yes. Jadi gue juga tidak berharap akan menjadi sangkuriang gitu ya, langsung berubah total jadi musik Indonesia bagus gitu. Kita harus tetap berjuang karena alhamdulillah pada saat musik Indonesia kontrak-kontraknya musisi-musisi di sebuah label udah ada sistem royalti, alhamdulillah perubahannya lumayan cukup signifikan. Walaupun memang kanan kiri atas bawah masih ada beberapa kelemahan, tapi royalti udah ada. Udah benar. Progres lah ya, ada progresnya gitu ya. Udah progresnya gitu. Nah, terus berjalan sampai sekarang juga industri musik, kita berbicara masalah sistem dan sebagainya, sudah ada progresnya, tapi kalau kita ngomong kayak sama dengan kayak di luar, masih jauh. Jangankan kayak Amerika dan sebagainya. Dekat-dekat aja deh, kayak misalnya Jepang gitu, kayak gitu, wah, masih jauh. Nah, itu yang harus masih kita proses, harus masih kita perjuangkan dengan para musisi. Terutama sih masalah hak cipta gitu, hak cipta itu benar, undang-undangnya udah ada, sekarang udah dibikinkan LMKN oleh pemerintahan yang kemarin Jokowi yang pertama, dan sekarang diteruskan, benar gitu. Cuman kan ya seperti tadi gue bilang, nggak bisa kayak sangkuriang juga gitu, tetap aja masih ada beberapa hambatan-hambatan, tetap aja masih ada beberapa orang-orang yang pengen menghambat itu tetap ada gitu. Tapi ya kita harus sabar dengan gue sih bismillah aja sih, kalau kita niatnya baik ya, insya Allah sih bisa berjalan lancar. Jadi insya Allah anak cucu kita yang bergelut di masalah royalti atau hak cipta udah asik gitu nantinya, udah kayak di luar sana gitu. Oke, aku sempat dengar tuh interviewnya Kang Arman yang ngobrol soal bedanya gitu ya, maksudnya di kita sama di luar negeri. Kenapa di luar negeri tuh sampai musisi tuh karyanya wah edan-edan Kang, karena mereka urusan itunya udah kelar gitu. Jadi mereka mikirin karya sebagus mungkin aja gitu ya. Sekarang kan ini masalah royalti di karaoke karaoke itu udah paling aman. Kenapa? Karena memang karaoke sekarang kalau misalnya kita punya karaoke, jualannya apa karaoke? Ya musik. Ya berarti kan memang lu harus bayar royalti, iya kan? Nah, itu udah beres tuh, karaoke udah beres royalti. Nah, yang belum beres itu yang masih belum dapat keluasannya gitu, itu kan di TV. Karena kan memang benar juga, TV juga tidak salah, TV nasional tidak salah, karena ya kan gue 24 jam tidak menyiarkan musik terus, men, kecuali misalnya MTV dulu, atau misalnya Channel V gitu kan, itu memang musik. Tapi kan sekarang juga Channel V sama MTV juga ada apa, kayak Kim Kardashian apa namanya, disebutnya apa? Reality show. Kan ada reality show juga, tidak 24 jam kalau dulu bener.
Nah, kalau TV nasional, benar juga, tidak 24 jam musik kan. Ada sinetron, ada berita, ada apa, segala macam. Jadi, pembagiannya seperti apa, gitu. Jadi, memang masih berjuang. Nah, terus, dari royalti dari performing rights, ini, kayak wedding. Kalau di luar, kayak di luar gitu, di Jepang gitu ya. Saya dapat cerita dari aduh Mas siapa yang di LMKN tuh. Jadi dia pernah ke Jepang. Dia kayak studi banding ke LMKN-nya sana. Terus dia kaget gitu pas dia lihat masuk ke gedungnya ada yang ngantri gitu. Ngantri panjang gitu. Terus dia nanya, "Itu kenapa sih orang ngantri? Kok di gedung lu ada ngantri ngapain gitu? Gedung LMKM ngantri gitu." "Oh, itu ini WO katanya, wedding organizer." Wedding organizer ngapain? Ya, ngedaftarin lagu. Jadi misalnya gini, lu nikah nih. Lu ngefans sama gue. Pokoknya nikah gue pengen Gigi gitu. Nah, si WO-nya lu itu tuh harus nanya ke Gigi. Gigi, lu nanti di nikahnya Indi bawain berapa lagu? 10 lagu. Apa aja? Lagu A, B, C, D, sampai 10. Nah, itu didaftarin ke LMKN. Jadi kalau Gigi lepas lagu jadi 11, itu bisa dapat penalti tuh. Harus tepat 10. Jadi lu memang mau nyanyiin tuh harus tepat. Dan udah langsung bayar. Si WO-nya udah langsung bayar. 10 lagu Gigi, bayar di pernikahannya Indi, bayarnya sekian. Per lagu misalnya 1.000 perak. Oh, jadi bayar 10.000 gitu. Kayak gitu. Gila nggak coba? Sampai kayak gitu. Gimana nggak sejahtera? Jauh ya. Kejauhan. Jauh kayaknya dari kita. Jadi sebenarnya kasihan banget komposer-komposer artis-artis kayak gue yang misalnya gue nyanyi, gue punya full band, gue off air juga, gue nyiptain. Alhamdulillah. Kalau misalnya ini taruh kata nih, royaltinya nggak nyampe, alhamdulillah ya. Sampai detik ini gue masih manggung, dapat duit dari manggung gitu istilahnya. Tapi coba lu bayangin yang si komposer itu memang benar-benar dia memang pencipta, bukan performer kayak gue. Jadi kebayang nggak? Di sini itu ada seorang pencipta lagu yang lagunya meledak. Harusnya dia mungkin udah bisa punya tanah berhektar-hektar dan biaya sekolah anaknya udah nggak mungkin sampai kuliah sampai selesai, sampai profesor mungkin gitu. Tapi boro-boro itu gitu. Karena memang itunya tuh belum berjalan. Gitu. Jadi ya kalau di sana kalau udah kayak Jepang itu berjalan gitu, komposer-komposer tuh benar-benar udah bisa, mereka benar-benar. Makanya kan pencipta lagu Feeling, Nothing More Than Feeling, itu tuh cuma satu lagu. Tapi katanya sampai anak cucunya tuh sekarang tuh sejahtera. Sejahtera aja, aman ya. Ya lu bayangin aja, dibawain di kawinan, dibawain di kapal persiar, dibawain di klub, bawain di kafe. Bayangin aja. Semuanya. Iya. Tapi ini dapat info juga kan, katanya kalau untuk sekarang di Indo itu udah diberlakukan sama promotor, bayar performing right 2% dari harga tiket. Iya, betul. Makanya gue bilang juga progresnya ada, tapi masih banyak juga kelemahan-kelemahan yang harus memang diperbaiki gitu. Makanya kalau misalnya itu sudah benar-benar berjalan 100% semuanya, alhamdulillah komposer-komposer kita tuh benar-benar bisa hidup sejahtera. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita pelan-pelan on the way ke sana ya Kang ya. Amin, gitu ya. amin. Baby step aja gitu. Amin. Nah, anyway ini menarik juga Kang. Soal Kang Arman kan sekarang juga nyanyi sendiri nih gitu kan, dengan Arana Project segala macam, dan yang terbaru itu adalah nge-cover lagunya Cowboy Junior, ya kan, yang judulnya Kamu. Ini kenapa Kang kepikiran nge-cover lagunya Cowboy Junior gitu? Karena ada relate sama per digital mediaan gitu, kayak sosmed-sosmed gitu, apa gimana? Karena kan Gigi juga ada lagu tentang Facebook kan, yang emang kayaknya lumayan concern nih gitu Kang Arman sama per sosmedan. Sebetulnya sih idenya ya gara-gara Trinity juga. Jadi Trinity pada saat COVID-19 merebak, semuanya dirumahkan untuk kerja di rumah gitu kan Trinity. Nah, terus ya mereka kan harus tetap bekerja kan. Begitupun artis-artisnya, masa diam gitu kan. Nah, terus tiba-tiba apa ya? Akhirnya kita bikin LDR aja yuk, album LDR. Bukan long distance, tapi benar sih long distance relationship, benar juga. Maksudnya kita sekarang kan long distance semua nih kan. Ya, relationship itu benar-benar long distance. Tapi LDR di sini lagu dari rumah. Jadi, gitu. Apa nih maksudnya apa nih? Ya pokoknya kita bikin sebuah album digital, tapi semuanya dikerjakan dari rumah, dari ya udah nyanyi udah pasti, rekaman udah pasti, kirim-kiriman data gitu kan. Tapi fotonya juga gitu, fotonya juga, bikin video klipnya juga, pokoknya semuanya dari masing-masing rumah, kirim-kiriman data udah. Jadi oke, menarik. Terus termasuk si lagunya juga
yang kalau bisa lirik-lirik lagu yang ada hubungannya dengan long distance atau ya gimana gitu, atau yang hubungan karena sekarang memang media sosial naik, ada hubungannya dengan media sosial gitu si liriknya itu. Oh ya udah, terus akhirnya kan banyak tuh lagu dari YNR-nya dikasih sekian lagu gitu, Desimal tuh. Terus akhirnya gue memilih yang CJR gitu, karena gue lagu CJR yang Kamu itu waktu pertama kali muncul CJR dan meledak itu dengan lagu itu, gue nggak tau, gue seneng gitu. Ini lagu ringan, enak gitu untuk ya kan, ya, kan, banget ya. Ya cuman kan karena dulu anak-anak kecil yang nyanyi, jadi kan orang tuh ini mah lagu anak kecil. Tapi kan kalau gue tuh beda, kalau sudut pandang penyanyi dan komposer tuh kan beda kan sudut pandangnya. Oh ini lagu enak, liriknya catchy, terus melodinya enak untuk masuk telinga kanan keluar kiri, gak usah mikir. Gak pikir, benar. Asik nih lagu ini gitu. Nah pada saat kemarin muncul lagu itu, gue langsung lagu ini ya gue gitu. Terus konsepnya memang akustik kan, jadi udah pasti beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan emang rada disco gitu kan, aransemennya. Aku bilang ini asik nih kalau diakustikin. Pokoknya kebayangnya gini-gini. Gue ngobrol sama Ade kan, Ade Aferi, Dek, kebayang gue tuh gini ya masih malah. Oh iya menarik. Jadilah itu. Oke, jadi gara-gara itu ya. Sampai ke, kalau aku perhatiin juga si fotonya juga kayak virtual photoshoot gitu kan, Arman kan? Iya, virtual. Jadi fotonya sama zoom gini, jebret. Ya. Lihat kiri, agak ke atas dikit, senyum, gitu. Semuanya yang artis-artis yang dikompilasi LDR itu pada kayak gitu. Yang Lex, Mawar De Jong, sama Adhikara, semuanya gitu. Oke, seru. Anyway, ini karena Kang Arman orang Sunda kan ya. Ini gue tapi malah lebih malu sih kalau gue Sundanya Sunda setengah-setengah soalnya. Coba aku satu pertanyaan pakai bahasa Sunda, tapi Kang Arman juga jawabnya pakai bahasa Sunda ya. Gue takut gue yang kelibas. Janten kieunya, Kang. Si lagu Kamu teh dijieun challenge dina TikTok-nya. Saya anu nyieun gerakanna teh saha? Kang Arman atau tim atau kumaha? Gitu Kang. Jadi kieu sih, ini justru Sunda nih jawabnya. Iya, boleh. Satu pertanyaan ini jawabannya full Sunda. Ya, jadi nanti pasti ada liriknya di sini, ada penerjemahan. Ada translate. Ya kumaha? Jadi pada saat pokoknya pas orang ngadengkeun lagu eta gitu ya. Terus di aransemen ku si Ade kayak seperti nyanyi kayak eta gitu ya. Wah, asik cuman teh aransemennya kok enggak kebayang oke gitu ke orang jadi kieu di aransemennya gitu kan. Terus ternyata tiba-tiba terutama pas di bagian refna gitu. Si Gana ngeunangeun ieu gerakan di TikTok tuh. Oke. Tapi kumaha carana gerakan teh teu maksa. Maksudnya kan ya orang yang ngerti atau udah umur orang geus kolot oge gitu nya teu mungkin gitu siga K-pop gitu kan. Jadi siga BTS gitu kan. Aya pokoknya hayang aya satu gerakan anu simpel, anu karolot ge bisa, komo budak gitu, komo nu jago nari gitu. Itu aja. Pikiran tuh gitu. Saya sih sebenarnya saya yang bikinnya saya benar. Kan gitu kan. Nah, oke sih karena kieunya gitu nya. Inilah rasanya gitu kan. Rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. Facebookmu apa? Kurang gitu kan? Iya. Ya benar-benar saya tuh, tapi pas syuting kan sorangan oge tah syutingnya dibantu ku Dewi teh. Naon eta? Aya koreona nya aya sanunya na urang. Wah, saya juga bisa wae. Secara kan Dewi penari gitu kan. Dewi kan penari kan. Cuma ningali heula cuma mana koreona cek si Dewi. Nya kieu. Entong kitu tuh ya kieu. Jadi memang Dewi yang sedikit memberikan pengarahan jadi bahasa Indonesia deui. Ya pokoknya Dewi lah sadik-sadik anu mere pengarahan gitu. Tong kitu atuh gerakanna ya kieu, ina kieu oh ya gitu. Jadi ya kolaborasi lah antara Dewi jeung saya. Oke. Anyway, tepuk tangan dulu bahasa Sundanya. Yeay! Berarti sebetulnya awal idenya dari Kang Arman, tapi akhirnya disempurnakan, ditambahkan lagi oleh Teh Dewi. Ya, gerakannya disempurnakan gitulah. Iya. Anyway, ini menarik kan Teh Dewi juga orang Sunda. Berarti di rumah tuh ngomongnya bahasa Sunda nggak sih, Kang? Iya, kalau saya sama Dewi mah iya. Tapi memang Naja kumaha ya, gimana Naja ya? Naja bisa bahasa Sunda nggak? Naja kan karena lahir di Jakarta gitu ya, jadi dia tahu, ngerti. Kalau saya ngomong sama Dewi Sunda, ngerti. Tapi kalau ngomong kagok banget. Karena dia kan, kecuali kalau dia besar di Bandung, udah pasti kan, datang ke sekolah ngomong Sunda, pasti kan gitu kan sama teman-teman.
ya kan. Nah, ini kan susah. Di sini kan dia dari kecil, dari lahir sampai dia sekarang gede kan ngomongnya bahasa Indonesia. Tapi karena ibu bapaknya bibinya, paman-pamannya Sunda gitu, kalau ketemu ya tahu, dia ngerti apa yang kita ngomongin pakai bahasa Sunda, dia ngerti. Tapi kalau ngomong nggak bisa ya. Nggak bisa gitu, kayak gitu. Kagok gitu. Tapi suka ada tiba-tiba dia tuh kayak gimana tuh ini teh? Nggak ada sih, ada gitunya ada gitu. Sundanya ada. Iya. Jadi ibaratnya ngerti, tapi kalau ngomong lancar sih enggak lah, tapi dia ngerti orang ngomong Sunda gitu ya. Anyway, Kang, kita balik ke stage life-nya Kang Arman ya. Kang, ini kan di tengah pandemi yang lagi sikonnya kayak gini gitu. Ada tips nggak dari Kang Arman buat para musisi untuk survive? Karena udah pasti job of air mah cancel semua kan ya, Kang ya. Dan misalnya yang sampai berpuluh-puluh stage di cancel gitu, terutama buat orang-orang panggungnya nih Kang, yang kayak session player-nya, udah gitu kayak krunya segala macam gitu. Mungkin kalau kita mah punya tabungan gitu Kang Arman. Kalau yang lain ini gimana ya Kang ya? Iya itu, makanya kita juga kemarin tuh kan Wisnu Tama kemarin bikin sebuah grup WhatsApp ya, mengundang semua yang terlibat di dalam showbiz Indonesia atau industri kreatif Indonesia. Di situ ada penyanyi, ada aktor, ada host, ada segala macam lah ya, ada orang TV segala macam. Memang itu yang lagi kita pikirkan, turunan kita tuh yaitu bangsa krunya kita, kru lampu, kru sound dan sebagainya. Itu gimana caranya untuk menolong mereka gitu, karena memang yang terdampak itu mereka terdampak banget gitu, dan itu memang sistemnya sampai detik ini belum terpikir, belum dapat sebuah ide yang cukup cemerlang. Kemarin sempat kan, makanya yang di TV kan sempat tuh kemarin yang ada malam solidaritas buat para kru itu kan, kekumpulnya alhamdulillah sih sekitar berapa M gitu kan, 4 lebih lah kalau nggak salah. Cuman kan kita juga tidak bisa dong, masa harus bikin terus malam solidaritas terus gitu untuk mereka, kan nggak mungkin masa tiap bulan bikin malam solidaritas gitu kan. Nah memang sistemnya itu yang memang belum kebantu, belum ada sebuah sistem yang bisa membantu ke mereka. Paling ya kita kalau misalnya dari manajemen Gigi ya, dan manajemen Arana Project gitu, kayak kemarin kan ada konser di rumah, kayak Gigi ada konser di rumah berapa kali, Arana Project juga ada konser, udah pasti session player yang Arana mereka yang main, dapat salary juga gitu, terus yang Gigi gitu. Nah tapi kadang-kadang kayak misalnya krunya Bujana, misalnya krunya gua diperbantukan, memang nggak bisa juga kan langsung memperbantukan masa masuk ke rumah gua gitu, nggak bisa juga gitu kan. Tapi diperbantukan misalnya dia yang terima telepon dengan CEO-nya, si itunya yang punya acaranya, terus misalnya diperbantukan ke apanya dan sebagainya. Jadi sebatas sekarang sih masih ke arah situ gitu. Tapi kan ya memang kita harus memikirkan nih apa yang bisa menyelamatkan mereka, ada sebuah sistem yang aman gitu. Kalau kayak gitu kan soalnya itu kayak per sekali gitu ya, istilahnya per sekali gitu ya. Jadi ya belum asli masih rada bingung kita juga gitu. Masih rada bingung sih. Iya. Berarti memang sampai sekarang mah pesan-pesannya how to survive aja dulu ya. How to survive. Kebetulan sih, tapi kalau gue lihat ya beberapa teman-teman kru gitu, beberapa teman-teman turunan kita gitu yang kemarin tuh ada yang survive-nya. Kalau gue sih gue terharu dan gue respect banget gitu. Kayak misalnya ada kru Gigi salah satunya, dia benar-benar sekarang tuh jadi jualan telur. Tapi akhirnya tuh partainya gede banget gitu, karena dia benar-benar mau gitu. Jadi siapa? Oh Kang, gue ke rumah ya. Itu jadi pas gue datang ke rumah gue tuh dia pakai motor, tapi telurnya tuh banyak banget. Gue bilang nih hati-hati nih, gue bilang telur. Iya Kang. Tapi ya bagaimana how to survive-nya dia tuh kalau menurut gue respect banget gitu. Dan dia ngomong pada saat datang ke rumah gue tuh, gue nggak mau Kang, gue nggak mau nyusahin player Gigi, dia bilang gitu. Selama gue bisa bekerja seperti ini ya kenapa tidak. Dan jadi tambah respect ya. Untuk sementara ini mungkin ya harus seperti itu ya, mencari alternatif lain. Betul. Dulu mencari alternatif dulu. Mencari alternatif dulu itu maksudnya, sorry. Betul. Untuk survive mah pokoknya sekarang apa aja, dan ini mah tinggal masing-masing menunjukkan keuletan aja untuk bertahan ya Kang ya. Gitu. Meskipun fit yang selama ini dikerjakan lagi nggak bisa diandalkan gitu. Nah, kemarin dari anak lampu ada yang WhatsApp gua, dia mau bikin konser virtual dengan memakai
udah mulai pakai lampu. Nah, kan mudah-mudahan kan ada satu konsep Ya, lagi. ya. Pelan-pelan ya kita kan mulai Pelan, adjust gitu kan ya. beradaptasi. Betul. Nah, ngomongin soal musisi ya Kang ya, masih perpanggungan gitu. Kang Arman kan termasuk yang, wah gue salut banget lah Kang, kayak lo bisa adaptasi terus gitu, dari masa ke masa, dan sampai sekarang masih tetap bisa keep up gitu. Amin. Mungkin kalau gue bilang juga karena lo adalah orang yang humble, kelihatan lah kan, maksudnya kayak, apakah lo selalu mencoba hal baru dan segala macam gitu. Ini tipsnya nih Kang ya, gimana untuk bisa sampai ke tahap sampai kayak Kang Arman ini, terutama buat musisi-musisi baru, apalagi mungkin kalau mereka masih muda, udah gitu tiba-tiba langsung dar naik gitu, terus kena star syndrome gitu. Nah ini ada tips-tips pesan-pesan dari yang sudah warawiri duluan dan senior seperti Kang Arman gitu? Gue tuh paling anti ya dari dulu ngomong senior junior. Gue paling anti. Nah, benar serius gue dari dulu. Gue berpikiran bahwa di musik itu dia lebih dulu aja lahir. Oke. Gitu. Artinya lebih duluan ya? Ya, karena yang gue jalanin adalah pada saat ada musisi di atas gue yang berkarir lebih dulu, gue respect banget dan gue langsung wah mas, gue ngefans banget dari dulu, itu gimana ilmunya, belajar. Tapi pada saat ada musisi yang umurnya di bawah gue, bahkan jauh banget seumuran anak gue, dan dia meledak dan dia punya sebuah ide yang keren, biasanya gue duluan yang WhatsApp dia. Oke. Ya, gue misalnya ini gitu, Di, halo, ini saya Arman Maulana, boleh ngobrol, ini saya dapat teleponnya dari Kang Yu, misalnya gitu. Karena buat gue, Indi berhasil dengan sebuah warna baru atau apalagi, itu adalah ilmu buat gue. Dan pengen mengembalikan lagi sense of music gue yang udah hilang. Karena umur gue sekarang udah sekian puluh tahun. Kan itu udah hilang tuh. Rasa misalnya gue mau bikin lirik mengenai cinta. Cinta gue sekarang pasti kan udah beda pandangannya dengan cinta gue waktu Gigi pertama kali tahun 90 gitu kan. Nah, tiba-tiba ada yang meledak namanya Indi. Nah, gue perlu gitu ngobrol dengan dia, berbicara masalah karya ciptanya dia bisa sampai seperti itu karena gue akan pengen dapat lagi vibe itu gitu. Dan mungkin itulah yang gue akhirnya bisa bertahan. Contoh nih Arana Project. Arana Project pada saat terjadi, dari situ gue punya sebuah konsep bahwa gue tidak mau menciptakan lagu, gue di Arana Project kayak pengen menyanyikan lagu. Stop. Cuman sebagai penyanyi aja udah. Gue nggak mau ngaransemen, nggak mau jadi produser, nggak mau jadi menciptakan lagu gitu udah bilang. Sampai si vokal gue, maksudnya kejadian waktu lagu pertama kan hanya engkau yang bisa kan, Lale Manino. 2016 ya. Terus gue ngobrol sama Lale Manino, lagunya waduh Kang, wah gue pusing ke sini. Gue mesti lu jangan mikir gue Gigi. Kalau lu mikir gue Gigi, lu salah. Ngapain gue minta bantuan lu? Ya udah gue begini aja. Lu gue pengennya seperti ini Oh ya. Terus akhirnya Lele Mano bikin, gue seneng, wah ini keren banget. Nah, terus pada saat rekamannya, gue rekaman kan. Oke, ayo no. Ayo apaan Kang? Ya ayo, atur gue gimana cara nyanyi. Hah, gak mau gue kesini. Ya gak mau lah. Ya udah Kang Arman. Ya, gue gak mau Just kalau gue yang menginterpretasikan lagu ini terus gue keluar dengan nada gini, akan jadi Gigi tapi dengan lagu yang lain, dan itu gue nggak mau gitu. Gue pengen keluar karya ini tuh pengen bener-bener baru. Kok sih Arman bisa kayak gini ya? Karena gue butuh bantuan lu yang masih muda, yang rasanya atau touch dan soulnya tuh gue udah hilang sebenarnya. Karena sekarang udah umur sekian. Serius nih Kang, bener. Jadi gue ngedirect vokal Kang Arman, iya, serius, iya, ya udah. Jadi kayak misalnya kan, engkau yang bisa, kan ada yang gitu-gitunya, itu dikasih tahu sama Nino. Gue tinggal nyanyiin. Oh keren keren. Bentar, gue nyanyinya. Gini kan nadanya, ya bener itu, ya udah, soft take gitu. Jadi asli gue bener-bener jerek aja udah. Tapi kan alhamdulillah. Maksudnya tuh diterima sama orang. Arman kok beda ini Arman, tapi kok kayak, ya itu, hasilnya adalah itu. Gitu. Didirect oleh Lale Manino gitu ya. Nah, tapi kan itu kan pola pikir gue nih. Ternyata banyak banget teman-teman wartawan, teman-teman musisi, teman-teman kritikus musik,
Yang nelpon gue, yang WhatsApp gue, lu gila lu, apaan? Kok mau lu kerja sama dia? Kok mau ya lu di direct? Emang kenapa? Okay. Dari angle gue, buat gue emang kenapa sih gitu kan? Tapi dari angle mereka, ya lu kan udah lama, lu tuh udah istilahnya dari A sampai Z tuh udah tahu istilahnya alat ini harganya berapa, cara gini, lu tuh udah tahu. Ya gue bilang kalau pola pikir lu seperti itu, ya lu stuck dong, gitu. Yes. Bila gue pengen bikin sebuah karya, kerjasama dengan si A, si B, si C, gue pengen masuk ke dalam si A, si B itu, gitu. Kalau gue tetap gue nih Arman Maulana, gue begini nyanyiin, ya udah gigi aja kale, gitu. Ya aja ngapain gue bikin ini program project ini, gitu. Andika Kangen Band, zaman Kangen Band meledak, semua orang ngebully. Apaan sih nih, grup band gak bisa main loh deh. Dia, lu mau dibully apapun, tapi Kangen Band menghasilkan miliaran rupiah. Teman sekelas gue, cie. Gue bilang, apaan sih lu cie? Gue kan gak bingung kan. Apa sih lu cie? Gue bilang, dia yang model kaget tuh gue. Foto model, apaan foto model? Ini, dan diliatin majalah model, kaget gue, buset.